Liga 1 2020 sudah memasuki pekan kedua. Banyak tim yang berbenah dan kita bisa lihat kekuatan mereka masing-masing. Lalu siapa juaranya? Kita akan bahas dalam tendangan bebas Bung Ais. Salam olahraga, senang saya Abdul Haris kembali menemui Anda. Dan sesuai janji saya, kita bakal bahas persaingan di Liga 1 2020 ini. Dan di musim ini banyak sekali klub-klub yang berbenah. Yang musim lalu anjlok, yang musim lalu terjun bebas, kali ini mereka belanja luar biasa. Dan kita bakal bahas. Yang pertama adalah Bali United. Bali United jadi tim juara musim lalu dan musim ini menghadapi banyak kompetisi seperti Piala AFC. Bali mendatangkan beberapa pemain baru. Memang tidak mengubah skema aslinya. Di tangan Stefano Cugurateko, Bali United merekrut pemain-pemain seperti Nadio Argawinata. Jelas ini sebuah perekrutan yang baik sekali untuk melapis Wawan Hendrawan, karena Bali United harus tampil di beberapa kompetisi. Mereka tentu perlu melakukan rotasi agar tim mereka tidak kelelahan. Selain Nadeo, mereka juga merekrut Gavin Kwan. Gavin Kwan seorang pemain muda, back kanan yang sangat eksplosif, punya kecepatan, dan dia juga bisa digeser sebagai sayap kanan. Artinya pemain serba bisa yang cukup dibutuhkan oleh tim sekelas Bali United. Kemudian mereka juga merekrut Haryono, Sidik Saimima, kemudian juga ada M. Rahmat dan Lerby Eliandri. Lerby seorang goal getter yang berpengalaman. Bersama Borneo FC, dia punya kekuatan dalam duel-duel bola udara. Dan dengan masuknya Lerby ini tentu menjadi sebuah rotasi yang sangat baik untuk melapis Spasojevic. Dan dengan skuad yang seperti ini, saya pikir kepergian Irfan Bahdim ke PSS Sleman menjadi tidak terasa. Dan Bali United layak menjadi salah satu kandidat untuk bisa mempertahankan trofi musim ini. Selain Bali, banyak sekali penantang-penantang yang memang sangat luar biasa musim ini. Yang pertama tentu saja Persija Jakarta. Persija Jakarta setelah musim lalu nyaris degradasi dan bisa selamat. Musim ini mereka berbenah dengan sangat luar biasa. Mereka merekrut pemain-pemain yang bisa dikatakan punya nama besar. Ada Otavio Dutra, pemain yang sangat berpengalaman. Dan yang menyenangkan buat Persija tentu Otavio Dutra tidak terhitung sebagai pemain asing, karena dia adalah sudah memiliki paspor Indonesia setelah melakukan naturalisasi. Dan kemudian ada Alfat Fatir, seorang back sayap yang juga bisa bermain sebagai winger dari Madura United. Tentu ini akan menambah kaya sisi sayap Persija Jakarta setelah mereka sudah memiliki Rico Simanjuntak dan juga Nofri Setiawan. Kemudian juga ada yang paling luar biasa adalah di lini tengah. Mereka merekrut Mark Klok, Evan Dimas. Dengan masuknya Mark Klok dan Evan Dimas, tentu ini membuat lini tengah dari Persija Jakarta begitu luar biasa, kaya sekali, banyak gugusan bintang ada di sana. Mark Klok, Evan Dimas, kemudian sebelumnya mereka masih punya Sandi Sute, masih punya Ramdhani Lestaluhu, dan beberapa pemain lainnya. Ini membuat pelatih Sergio Varias tentu sangat senang dengan lini tengah yang mereka miliki. Artinya siapapun yang dimainkan tentu ini tidak akan mengubah performa mereka. Dan selain itu juga Persija merekrut Osvaldo Hai. Kita tahu Osvaldo Hai ini pemain potensial. Usianya masih sangat muda dan dia punya kecepatan. Di Persebaya Surabaya musim lalu dia menampilkan performa yang cukup apik. Dan di tim nasional U23 juga dia bisa diplot sebagai seorang striker. Artinya dengan masuknya Osvaldo Hai menambah tajam lini depan dari Persija Jakarta. Dan hasilnya memang cukup mumpuni. Di awal pertandingan, di awal pekan, Persija mampu melibas Borneo FC 3-2. Walaupun di pekan kedua mereka harus bersabar karena pertandingan mereka menghadapi Persebaya harus ditunda karena kasus virus corona. Selain Persija, ada beberapa tim lainnya seperti Persib Bandung yang memang juga berbenah di tangan Robert Rene Alberts. Setelah musim lalu Robert Rene Alberts tidak terlalu banyak bisa berbuat ya, karena dia mewarisi pemain-pemain yang dari pelatih sebelumnya. Dia masuk di pertengahan musim sehingga
tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk bisa bersaing di papan atas. Dan musim ini dengan pemain-pemain yang direkrutnya sendiri, Robert Rene Alberts tentu berharap bisa memberi yang terbaik, bisa melakukan harapan para bobotoh, yaitu membawa Persib menjadi salah satu kandidat juara di Liga 1 musim ini, seperti yang dia pernah lakukan bersama Arema pada tahun 2010-2011 lalu. Dan musim ini Persib merekrut beberapa nama seperti Teja Paku Alam yang bakal menjadi kekuatan utama di bawah mister mereka. Kemudian juga ada Victor Igbonevo yang direkrut kembali. Dan meski di usia sudah tidak muda lagi, kita tahu kualitas Victor Igbonevo untuk bisa melapis pertahanan memang cukup mumpuni. Dan kemudian ada Geoffrey Castillion dan Wander Luiz. Ini dua pemain yang saya pikir sangat-sangat bagus direkrut oleh Persib, karena Geoffrey Castillion kita tahu dia punya track record yang bagus. Dia pernah menjadi salah satu pemain di Ajax Amsterdam, Ajax Junior. Dan juga Wander Luiz, dia cukup mumpuni, punya kekuatan dalam kecepatan dan duel-duel udara juga bagus. Dia pernah bersinar bersama Bekamex Bin Duong di Vietnam. Artinya dengan skuad yang mumpuni ini Persib berharap bisa bersaing menandingi Bali United dan juga Persija Jakarta. Dan terbukti juga di 2 pekan awal Persib mampu melakukan hal positif. Mereka mampu memenangkan 2 pertandingan awal mereka, termasuk saat mereka tampil away di Stadion Kanjuruhan Malang. Tentu ini sebuah hal yang positif. Dengan 2 kemenangan di 2 pekan awal ini membuat Robert Rene Alberts statistiknya lebih bagus dari 2 pelatih Persib sebelumnya, yakni Mario Gomez dan juga Jajang Nurdaman. Dan ini jadi potensi yang luar biasa, membuat PD para pemain Persib begitu tinggi untuk bisa bersaing musim ini. Selain 3 tim tadi, ada Persebaya yang patut diperhitungkan untuk jadi penantang juara musim ini. Jangan lupa musim lalu saat Aji Santoso masuk di 9 pertandingan terakhir, Persebaya melejit dari peringkat ke-9, pelan-pelan mereka naik sampai finish di peringkat kedua. Musim ini mereka kehilangan Ruben Sanadi, kehilangan Osvaldo Hai. Tapi jangan khawatir, Persebaya mendatangkan pemain-pemain hebat lainnya. Kita tahu ada Makan Konate, dan juga mereka merekrut Rifki Mokodompit di bawah mister untuk mengatasi kehilangan Miswar Saputra yang hengkang ke PSM Makassar. Kemudian juga mereka mendapatkan Arif Satria, Jobario Garba juga pemain asing di lini pertahanan, dan juga ada Hambali Tholib. Kita tahu Hambali Tholib musim lalu tampil apik bersama Persela Lamongan, bahkan disebut-sebut sebagai Lionel Messi asal Lamongan. Dan Hambali sudah sangat dikenal betul oleh pelatih Aji Santoso karena mereka pernah bekerja sama di Persela Lamongan musim lalu. Kemudian mereka di lini depan juga mendatangkan seorang Mahmud Eid, pemain berpaspor Palestina tapi juga punya keturunan darah dari Swedia. Musim lalu dia bermain bersama Kalmar di Liga Swedia. Dia bisa bermain sebagai striker, bisa bermain sebagai winger. Artinya pemain ini tentu akan menjadi nilai plus untuk menemani David da Silva di lini depan. Dengan skuad seperti ini, Persebaya patut diperhitungkan, apalagi mereka membuka musim ini dengan menjuarai trofi Piala Gubernur Jawa Timur 2020 lalu dengan mengalahkan Persija Jakarta. Kemudian ada Madura United. Madura United musim ini juga mendatangkan seorang pelatih yang punya track record juara, Rahmat Darmawan. Rahmat Darmawan salah satu pelatih tersukses di Indonesia. Dia pernah juara bersama Persipura, pernah juara juga bersama Sriwijaya FC. Artinya sangat beralasan jika Madura United merekrut Rahmat Darmawan. Tentu targetnya adalah juara. Dan di tangan Rahmat Darmawan memang tidak terlalu banyak pemain-pemain yang direkrut. Bahkan Madura bisa dikatakan kehilangan beberapa pemain penting mereka. Alfat Fatir, kemudian juga mereka kehilangan Andik Firmansyah, kehilangan Ante Bakmas, Jahrahan, Alexander Rakic. Tapi mereka juga merekrut beberapa nama lain yang juga cukup populer, Alvin Tua Salamoni, dan juga ada Rivaldi Bawo dan Haris Tuharea. Dengan skuad ini dikombinasikan dengan pemain-pemain yang ada seperti Greg Nwokolo, Beto Gonçalves, ini tentu membuat Madura United tetap patut diperhitungkan untuk bisa bersaing di kompetisi musim ini. Dan yang tidak kalah penting adalah Bayangkara FC. Bayangkara FC musim ini luar biasa belanjanya. Mereka
memboyong banyak pemain hebat, Sadil Ramdhani, Andik Firmansyah, kemudian juga ada Renan Silva, dan ada Ruben Sanadi, Herve Guy juga direkrut. Dengan kombinasi pemain-pemain bintang seperti ini di tangan Paul Munster, tentu Bayangkara patut diperhitungkan untuk jadi salah satu kandidat juara musim ini. Permasalahannya adalah Bayangkara tidak punya basic massa yang kuat seperti tim-tim tradisional lainnya seperti Persib, Arema, Persija Jakarta. Tentu ini menjadi sesuatu hal yang membuat Bayangkara akan butuh effort ekstra untuk bisa meningkatkan motivasi mereka di setiap pertandingan. Selain kekuatan-kekuatan tadi, jangan lupakan juga kekuatan dari Indonesia Timur. Ada PSM Makassar yang juga melakukan pembenahan besar. Mereka merekrut pelatih berkelas juara, Bojan Hodak, pelatih asal Kroasia. Di tangan Hodak beberapa tim pernah juara, Kelantan pernah juara di Malaysia. Dan juga dia pernah juara di Kamboja. Dia juga pernah membawa tim nasional U19 Malaysia juara Piala AFF 2018 lalu. Salah satunya mengalahkan tim nasional Indonesia di semifinal, mengalahkan tim yang saat itu dilatih oleh Coach Indra Safri. Artinya Bojan Hodak punya DNA juara. Ini yang membuat PSM pede menjadi salah satu kandidat juara. Dan mereka juga melakukan perekrutan yang cukup positif. Di depan mereka punya Giancarlo, seorang striker bertubuh tinggi, punya finishing touch yang sangat baik, ball skillnya juga baik. Tentu di sini dengan kehadiran Giancarlo, harapannya Giancarlo bisa menjadi seorang striker yang sangat mumpuni, seorang sosok yang sangat dirindukan oleh publik PSM, karena kita tahu di beberapa musim terakhir ini PSM meskipun punya Eero Markkanen, Bruce Jitte, tapi mereka semua tidak sesuai ekspektasi publik dari PSM Makassar. Dan selain dari Giancarlo, mereka juga merekrut Miswar Saputra untuk jadi kekuatan di bawah Mister Gawang karena Rifki Mokodompit hengkang. Tapi mereka juga masih punya kiper muda lainnya, Hilmansyah, yang juga punya ketenangan bagus, pembacaan permainan sangat bagus. Artinya dengan ada Miswar Saputra dan Hilmansyah ini jadi pilihan yang sangat positif. Bojan Hodak bisa merotasi siapa pemain yang sangat siap untuk bisa menjaga kebugaran timnya. Dan selain itu ada Roni Beroperai, Leo Guntara, Ahmad Agung, Irsad Maulana, Yakob Sayuri juga direkrut oleh PSM. Yang jadi permasalahan adalah PSM kehilangan seorang Mark Klok. Mark Klok ini sosok penting sekali untuk lini tengah dari PSM. 3 tahun bersama PSM, Mark Klok bisa jaga keseimbangan permainan. Ini yang membuat PSM menjadi kekurangan pemain kreatif di lini tengah. Sehingga dalam beberapa pertandingan terakhir di musim ini, PSM terlalu bergantung sekali kepada Wiljan Pluim. Kita tahu Wiljan Pluim seorang kapten, seorang kreator di lini tengah, tapi tanpa Pluim tentu permainan dari PSM menjadi terkendala. Ini yang memang harus dicari solusinya oleh pelatih Bojan Hodak. Memang masih ada Rashid Bakri, tapi Rashid Bakri ini kecenderungannya adalah seorang gelandang box to box, bukan gelandang yang punya kreativitas tinggi seperti Wiljan Pluim, Mark Klok. Tentu ini menjadi sebuah PR besar buat Bojan Hodak, bagaimana caranya saat Wiljan Pluim tidak bisa tampil. Satu tim lain yang tidak boleh dilupakan adalah Arema. Arema punya basic massa yang sangat luar biasa, Aremania. Dan mereka punya pelatih yang juga saya pikir punya kualitas yang cukup mumpuni, Mario Gomez. Mario Gomez nyaris membawa Persib juara di 2018 lalu. Setengah musim mereka ada di puncak klasemen, namun saat di paruh musim kedua, saat itu Persib dilarang tampil di depan publik sendiri sehingga merosot performanya dan gagal juara. Bersama Borneo juga dibawa oleh Mario Gomez menjadi tim yang bisa bersaing di papan atas meskipun tidak juara. Dan kali ini di Arema, Mario Gomez diharapkan bisa membawa tim ini kembali menunjukkan DNA juaranya. Dan Mario Gomez merekrut beberapa pemain yang dia sudah cukup kenal, seperti Oh In Kyun dan juga Jonathan Bowman. Dua pemain ini adalah dua pemain yang jadi andalan Gomez saat melatih Persib Bandung 2018 lalu. Namun masalahnya Oh In Kyun sekarang usianya sudah 35 tahun. Harapannya Oh In Kyun bisa menggantikan sosok Makan Konate yang pergi ke
Persebaya Surabaya ini tentu jadi tugas berat buat Oh In Keun di usia yang sudah 35 tahun. Dan juga di lini depan mereka meminjam pemain asal Argentina Elias Alderete, seorang pemain yang punya mobilitas tinggi, punya ball position bagus, dan juga positioning yang sangat baik sekali. Dengan trio yang bisa dikatakan trio Latin ini, tentu harapannya Mario Gomez mampu mengangkat performa Arema. Dan juga jangan lupa ada Kusheda Haryudo, pemain yang musim lalu tampil luar biasa bersama PSS Sleman. Dia punya kecepatan, ngotot bermain di lini depan, dan juga kita bisa lihat bahwa Yudo sangat punya kontribusi untuk Arema, karena di pertandingan pertama Yudo bisa mencetak gol, dan ini sebuah hal yang sangat positif. Satu tim terakhir yang tidak boleh dilupakan tentu tim yang punya DNA juara dari Indonesia Timur, yaitu Persipura Jayapura. Di tangan Jackson F. Tiago, pelatih yang pernah membawa tim ini juara, tentu Persipura melakukan pembenahan yang cukup positif ya. Mereka merekrut Simfano Kovalius di lini depan, kemudian di lini belakang mereka merekrut Arthur Cunha yang tampil cukup bagus saat bersama Arema FC. Kemudian juga ada Yohanes Pahabol yang comeback, yang pulang kampung ke Papua. Dan ada beberapa nama lainnya seperti Gary Mandagi yang bisa jadi kekuatan utama mereka di bawah Mistar. Dengan komposisi seperti ini, Persipura patut diperhitungkan untuk menjadi salah satu kandidat juara selain Bali United, selain Persija, dan beberapa tim tadi. Lalu, siapa juaranya? Saya memiliki 4 tim yang menurut saya paling kuat jadi calon juara, dan feeling saya juaranya dari Jawa, Pulau Jawa. Pertama adalah Persib Bandung, kedua Persija Jakarta, 3 Madura United, dan yang paling utama adalah Persebaya Surabaya. Kenapa saya tidak sebut Bali United? Bali United bisa jadi penantang, tapi saya tidak yakin Bali United bisa jadi kembali juara, karena dalam sejarahnya belum ada tim dari Indonesia yang bisa back to back juara di kompetisi Liga Indonesia. Kemudian juga Bali United harus tampil di kompetisi Asia di Piala AFC, artinya dia harus membagi konsentrasi antara liga domestik dan juga liga lokal. Lalu bagaimana dengan PSM Makassar? PSM Makassar juga harus membagi konsentrasi antara liga di regional yaitu Piala AFC dan juga tampil di liga domestik di Liga 1. Tentu ini butuh fokus yang luar biasa, dan selain itu mereka juga kehilangan Mark Klok. Tentu saya melihat mereka masih belum seimbang betul di lini tengah, sehingga kita bisa saksikan dari beberapa pertandingan mereka di kompetisi di domestik dan juga di kompetisi di Asia, mereka masih terlalu banyak kebobolan dan masih belum cukup konsisten permainannya. Artinya untuk bisa jadi penantang juara masih akan sangat berat sekali. Dan saya cenderung menjagokan 4 tim tadi, yaitu Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, Madura United, dan Persib Bandung. Apakah Anda setuju? Silakan, Anda boleh punya persepsi masing-masing. Demikian pembahasan tendangan bebas Bung Ais kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya pamit. Salam olahraga.